Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang yang saat ini lagi meningkatkan spiritualitas dia ya. Ingin mengetahui tentang apa sih yang dia mau, introspeksi diri, terus itu mulai belajar tentang apa yang hatinya mau ya. Ya seperti itu, secara spiritual nih orang lagi belajar untuk memahami dirinya. Aku lihat ini ada hubungannya dengan dia yang selalu terbangun dalam tidurnya karena selalu kepikiran kamu terus. Jadi mungkin selama ini dia selalu mendenial atau membuat suatu keputusan yang menurut dia kok mengganjal di hati gitu ya. Karena mungkin dia tidak memilih kamu atau membiarkan kamu begitu saja. Makanya di sini dia belajar tentang spiritualitas dia, tentang diri dia, tentang apa sih yang dia mau. Karena yaitu dia nggak tenang selama ini dalam tidurnya dan dalam hidupnya. Banyak hal yang ternyata selalu mengingatkan dia terhadap kamu. Entah itu melihat tempat yang kalian pernah datangi atau makanan yang kamu suka atau apapun gitu ya, dia melihat banyak hal terus keinget kamu lagi. Dan aku lihat di sini juga ada penyesalan dari si dia karena mungkin selama ini dia selalu berbohong sama kamu atau ada suatu kebohongan yang dia tunjukkan ke kamu ya. Dan aku melihat sekarang dia mulai menyadari bahwa dia sangat tertarik sama kamu. Okay, I know it was distract for your pain ya. Dia tahu bahwa mungkin awal mula kalian kenal itu adalah ketika kamu di masa lalu memiliki suatu rasa sakit ya, entah itu sakit putus cinta atau sakit kecewa karena kehidupan atau apapun di sini, dan dia adalah pelampiasanmu atau dia adalah pengalih rasa sakitmu. Dia tahu itu. Tapi setelah dijalani sekarang ya, dia baru menyadari bahwa ya dia memiliki ketertarikan sama kamu. Walaupun mungkin awalnya kalian bertemu itu karena rasa sakitmu di masa lalu gitu. Dan aku melihat di sini bahwa sekarang ya dia tuh merasa kamu sekarang seperti mengalihkan rasa sakitmu. Jadi gini, sekarang tuh kamu merasa sakit hati sama dia gitu ya, kamu merasa sakit hati dan sekarang kamu mengalihkan rasa sakit hatimu itu ke hal yang lainnya lagi gitu. Jadi dulu kamu beranggapan bahwa dialah yang bisa mengalihkan rasa sakitmu, ternyata dialah pemberi rasa sakitmu, dan kemudian sekarang kamu sedang mencari pengalihan rasa sakitmu akibat dari dia gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini orangnya protektif ya, mungkin suka melindungi keluarga atau orang-orang yang dia cintai. Intinya protektif terhadap dirinya dan orang-orang yang dia cintai. Dia orang yang kalau udah punya prinsip A, dia akan pegang teguh prinsip A itu. Dia akan membela diri dan melindungi mana yang menjadi miliknya, seperti itu ya. Dia kalau sudah punya keyakinan atau sudut pandang akan dengan tekad kuat mempertahankan itu, seperti itu. Orang yang punya banyak tantangan atau orang yang suka tantangan, dia juga orang yang berstamina, punya sifat yang tegas, mendominasi ya.
punya kemauan keras untuk menjaga, memiliki dan melindungi apa yang menjadi hak dia, seperti itu ya. Dan orangnya suka menuntut. Kalau aku lihat di sini, dia orang yang suka menuntut ini, menuntut itu, maunya segera-segera juga, seperti itu. Aku lihat saat ini memang situasi antara kamu sama dia saat ini kayak menunjukkan waktu untuk menetapkan batasan aja dulu gitu ya antara kamu dengan dia. Jadi kayak aku lihat antara kamu dengan dia saling membatasi diri, tidak saling berdekatan, tidak ada koneksi, tidak ada interaksi. Mungkin ini terjadi karena ada masalah yang memang dibuat oleh pihak lain. Ya, jadi mungkin ada pengaruh dari pihak ketiga yang membuat kalian akhirnya udah deh sekarang membatasi diri aja dulu. Entah ini memang tentang suatu hubungan, dia menghadirkan pihak ketiga, atau memang di antara kalian ada pihak ketiga dan akhirnya kalian salah paham atau bertengkar, akhirnya membatasi diri. Karena ini aku lihat memang membuat situasi kalian merasa tidak nyaman karena ada pihak ketiga ini atau ada hasutan dari pihak ketiga ini. Bisa jadi mungkin pihak ketiga ini adalah keluarga yang mungkin menentang kalian untuk bisa bersama, atau mungkin lingkungan ya yang menolak kalian, atau mungkin ada pasangan lain atau ada orang yang memang suka pada dia atau padamu yang mencoba untuk menciptakan kesalahpahaman di antara kalian ya. Dan orang yang suka sama kalian ini memang itu aku lihat dia masuk lewat persahabatan. Jadi dia mau jadi sahabat kamu atau mau jadi sahabat dia, tapi sebenarnya pihak ketiga itu sebenarnya suka gitu, entah ini sama kamu atau sama dia gitu ya. Padahal orang ketiga ini itu memang ingin membuat kamu dengan dia salah paham dan berpisah, seperti itu ya. Makanya hubungan kalian banyak tantangannya aku lihat di sini, karena pihak ketiga ini, pihak luar inilah yang mengancam hubungan kalian, seperti itu. Oke, ini energi siapa nih? Kalau aku lihat ada yang kayak menolak untuk berkompromi tentang masalah kalian berdua atau masalah hubungan kalian. Aku lihat dia sedang berkeras kepala nih untuk tidak mau berkompromi lagi. Jadi kayak aku mau berubah, aku mau berpisah. Terus misalkan dia nih, misalkan kamu yang keras kepala ya, aku mau berpisah. Nah, dia mungkin ingin berkompromi. Kenapa harus berpisah? Kalau misalkan kita saling mencintai, jangan berpisah ya. Mungkin kalau kamu butuh jeda, oke, aku akan berikan waktu. Nah, kamu nggak mau, aku maunya kita berpisah. Nah, seperti itu. Jadi ada seseorang yang memang ingin menolak untuk berkompromi dengan tegas, dengan kekeras kepalaannya, ingin melakukan atau ingin mengambil suatu keputusan yang dia mau, seperti itu ya. Jadi aku lihat bisa jadi kamu juga berdiri dengan seseorang yang kaku, jadi agak defensif ya. Terus itu mungkin entah ini memang dari kedua belah pihak keras kepala juga ya. Jadi aku lihat kayak terakhir kalinya mungkin orang itu bertahan, seperti itu. Dan mungkin dari kalian berdua ada yang tidak belajar dari kesalahan dari masa lalu ya. Mungkin dia selingkuh lagi, dan kamu mungkin selalu memaafkan, sehingga ada titik di mana mungkin kamu tegas untuk memilih untuk berpisah, seperti itu ya, karena tidak mau belajar dari kesalahan di masa lalu. Ada rasa lelah yang mungkin saat ini sudah kamu rasakan atau selama ini kamu rasakan, dan ini benar-benar membuat kamu capek banget. Kamu makanya sampai menyerah, tidak ingin untuk beradu argumen atau bertengkar lagi sama dia. Kamu lebih memilih untuk menarik diri dan mundur ya, karena saat ini mungkin kamu sudah tidak berani lagi untuk memaksakan segala sesuatu. Aku melihat salah satu di antara kalian ada yang menjadi tulang punggung keluarga mungkin ya, sehingga makanya di sini kamu kayak mending memilih mundur atau memilih untuk menarik diri ya, karena nggak bisa memaksakan, apalagi kalau pilihannya adalah kamu dan keluarga
antara kamu atau keluarga. Ya, kamu tidak bisa memaksakan dia untuk selalu ada untukmu ya, karena keluarga juga kan orang yang terdekat dari dia gitu kan. Makanya di sini mungkin kamu memilih untuk mundur. Dan aku lihat memang di antara kamu dengan dia sering sekali terjadi masalah yang tak terduga-duga ya. Terus juga mungkin ada salah satu di antara kalian yang suka membalas dendam atau pengen balas dendam seperti itu karena ada suatu masalah yang mungkin menyakitkan seperti itu. Mungkin selama ini kamu selalu menghadapi kekecewaan ya saat menjalani hubungan dengan dia. Entah kamu sudah merasa bahwa entah seberapa besar kamu memperjuangkan hubungan ini, kamu melakukan effort ini itu, tapi dia selalu merasa tidak peduli sama kamu. Usaha dan rencana-rencana apapun yang sudah kamu persiapkan untuk hubungan ini, tapi nampaknya nggak ada yang berhasil. Aku lihat di sini ya. Kamu selalu merasa tidak puas dalam hubungan ini, upaya yang kamu berikan tidak membuahkan hasil, dan aku melihat di sini kamu nampaknya memang sudah merasa energimu sudah terkuras. Aduh maaf ya kalau berisik, namanya bertetangga ya, pusing juga aku. Nampaknya kamu sudah merasa terkuras energimu ya untuk memperjuangkan hubungan ini dan selalu memahami dia. Aku lihat kamu di sini sudah merasa lelah ya, baik secara mental, emosional, fisik ya. Kamu sudah merasa hubungan ini sudah tidak sehat ya. Tapi aku lihat mungkin selama ini kamu walaupun sudah tahu hubungan ini tidak sehat, dulu kamu tetap bertahan aja ya. Aku lihat di sini sampai bahkan ada yang tetap menjalani hubungan ini sampai bertahun-tahun gitu. Ya mungkin karena dulu kamu terlalu bucin ya, sampai walaupun kamu sudah ngerasa sampai menyerah, lelah secara mental dan fisik, kamu tetap bertahan dulu. Oke, kemudian ada death juga di sini, berarti ada seseorang yang memang sudah bertransformasi atau memang dari kedua belah pihak harus bertransformasi. Ada akhir dari hubungan kalian dan ada perubahan yang terjadi di hubungan kalian, ada transisi melepaskan hubungan yang mungkin toksik, hubungan yang tidak membahagiakan, hubungan yang menyakitkan seperti itu. Dan aku lihat juga mungkin kamu atau dia selama ini berpegang teguh pada hubungan yang tidak berjalan dengan baik, berpegang teguh pada kebiasaan lama yang selalu mengulang-ulang pola yang sama, sehingga hubungan kalian tidak berkembang, hubungan kalian stuck ya. Makanya di sini ada death, berarti suka atau tidak suka segala sesuatunya harus berubah seperti itu ya. Misalkan nih dia dulu selingkuh ya, dari dulu dia itu suka selingkuh, akhirnya karena selalu sering berulang kali selingkuh, hubungan kalian gak kemana-mana ya, selalu dihadapkan dengan pertengkaran, cekcok ya, rasa lelah yang kamu hadapi karena selalu harus memahami dia gitu, terima dia lagi, selingkuh lagi, terima dia lagi, selingkuh lagi. Maka dari itu keluarlah death, berarti hubungan kalian memang harus ada yang berubah. Dia juga harus berubah, suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, kalian harus dipisahkan dulu untuk melakukan perubahan ya. Kamu harus berubah atau dia yang harus berubah, segala sesuatunya harus bisa berubah seperti itu. Dan bagi kalian memang hanya perlu untuk penyesuaian aja gitu. Kalau misalkan ada yang menolak untuk melakukan perubahan, maka dia akan merasa tidak terima atau tersakiti. Seperti itu, terasa kayak sakit gitu. Tapi kalau kalian dipisahkan, kemudian kalian bisa menyesuaikan dengan situasi, maka kalian akan bisa melepaskan kebiasaan lama, apapun kekhawatiran lama, apapun yang membuat kalian terluka, capek, dan sesak itu akan bisa legowo, bisa lepas, bisa tenang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dia kayak masih selama ini mungkin masih sering mendenial, tidak mau berubah. Jadi ya dia yang tersakiti gitu. Kalau aku lihat di sini kamu mungkin mulai menyesuaikan diri sehingga keadaanmu mungkin ya mulai membaik ya.
Karena kalau aku lihat di sini yang dirubah atau yang dihilangkan itu adalah sesuatu hal masalah yang sudah mengakar di hubungan kalian. Itu harus diselesaikan, itu harus dipaksa untuk dihilangkan seperti itu, ya. Jadi apapun yang tidak bisa membuat hubungan kalian maju, baik itu dalam pikiran atau perbuatan, itu harus bisa dihilangkan. Seperti itu, ya, agar nanti kedepannya baik kamu dan dia, mau kalian nanti dipersatukan kembali ataupun tidak, kalian bisa satu sama lain bisa saling terbuka dengan pasangan kalian nantinya, ya, bisa jujur seperti itu, agar hubungan bisa benar-benar terjalin, bertahan dalam jangka panjang, bisa saling menghormati, seperti itu. Ditambah lagi dengan devil, berarti memang ada obsesi. Bisa jadi memang selama ini kamu sangat terobsesi dengan dia dan dianya terobsesi dengan orang lain. Karena di sini ada indikasi perzinahan. Kalau nggak perzinahan ya berarti tentang pihak ketiga, ya enggak, ya kan? Dan aku lihat salah satu mungkin atau hubungan ini memiliki suatu ketergantungan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, ditambah lagi mungkin ada salah satu di antara kalian atau dari kedua belah pihak ini ada yang memiliki penyakit mental. Ada kerahasiaan yang mungkin selama ini ditutup-tutupi, ya. Terus itu punya perilaku negatif yang mungkin selalu ditonjolkan, selalu dilakukan, ya, selalu terjadi di hubungan kalian. Terus mungkin orangnya boros, ya, entah kalian berdua sama-sama boros atau salah satu pihak memang orangnya boros, seperti itu. Kemudian devil dalam hal percintaan, berarti di sini aku melihat kamu atau dia merasa terjebak dalam hubungan yang kehilangan kemandirian, sehingga mungkin selama ini selalu fokusnya ke cinta dia doang, sehingga kalian tidak memfokuskan diri kalian pada hobi atau pekerjaan kalian, jadi sering terbengkalai gitu, ya. Terus itu juga hubungan ini ternyata tidak sehat, ya. Makanya di sini kalian disuruh untuk mengambil langkah mundur, berusahalah untuk menghidupkan kembali beberapa minat yang tidak terkait dengan hubungan percintaan terlebih dahulu. Jadi makanya saat ini kalian dipisahkan dari dia untuk fokus aja dulu dengan karir, hobi, pencapaian cita-cita atau apapun, ya. Karena kalau aku lihat kamu dengan dia ini itu mengalami masalah kesehatan mental, ya. Jadi kalau misalkan tetap dipertahankan pada hubungan yang toksik, makin menggila nanti, ya. Makanya di sini kalian dipisahkan, ya. Entah ini kamu yang punya kesehatan mental tidak baik atau dia. Jadi lebih baik dipisahkan saja. Terus itu juga aku melihat kalian berdua mungkin harus bisa melewati masa-masa sulit ini, harus bisa melepaskan emosi negatif, ya. Terutama di sini tentang sifat mendominasi, suka menipu, ya. Itu juga harus bisa dilepaskan, seperti itu. Ditambah lagi mungkin ada yang terlalu punya gaya hidup hedon, ya, sehingga itu juga harus bisa dikontrol. Karena di sini kalau udah hedon tapi pendapatan mungkin ala kadarnya, ya, makanya di sini merujuk pada perselingkuhan atau mencari pasangan lain atau lebih memprioritaskan hal lain yang bisa memenuhi kehedonannya, seperti itu, ya. Jadi itu yang membuat hubungan kalian buruk, ya. Jadi mungkin bisa jadi mungkin dia selingkuh ya karena dia lihat pasangan dia yang lain itu lebih kaya dari kamu, sehingga untuk bisa memenuhi gaya hidup dia yang hedon itu, ya, dia menjalin hubungan dengan yang lain agar bisa terpenuhi, ya, kebutuhan dia, gitu, ya. Oke. Death, Devil, Tower. Ada bencana, ada kehancuran, ya, ada trauma juga yang terjadi di salah satu pihak,
ya. Mungkin saat ini dia dalam keadaan hancur dan kamu mendapatkan trauma dari hubungan kalian yang kemarin, sehingga mau nggak mau harus melakukan suatu perubahan yang mendadak, ya, karena menurutmu ini semua sudah menjadi kacau, ya. Jadi mau nggak mau harus bisa berubah. The Tower biasanya memang menyakitkan perpisahan ini, ya. Berarti kalau udah ada The Tower, berarti hubungan kalian ini ada pertanda hubungan yang sangat buruk, ya. Makanya di sini kalian harus diputuskan hubungannya atau dipisahkan, atau mungkin harus bisa bercerai, mau nggak mau gitu. Karena kalau aku lihat baik kamu ataupun dia, keduanya ini sama-sama mengalami pengalaman yang berat atau mengerikan, sehingga membuat hubungan kalian selalu ada di titik tegang, dan ini menampaknya memang sudah ada di titik puncaknya, kalian selalu menegang, sehingga perlu berusaha untuk saling mendukung dan menjaga menjaga komunikasi agar bisa tetap terhubung, bisa bertahan. Tapi nampaknya karena ini The Tower, itu tidak terjadi, karena nampaknya semuanya sudah menjadi kacau, makanya sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan seperti itu. Makanya kalian dipisahkan, ya. Kalian dipisahkan memang harus untuk melakukan perubahan besar-besaran dalam hidup kalian, ya. Juga harus bisa menghapuskan ide-ide buruk atau ide-ide palsu atau niat-niat buruk gitu, ya. Makanya di sini ya aku lihat kalian harus melakukan perubahan secara radikal besar-besaran agar kalian memiliki dasar yang lebih kuat dalam bersikap untuk lebih jujur dan terbuka satu sama lain, ya. Karena kalau udah Death, Devil, Tower tuh berarti ini hubungan yang sangat-sangat toksik, hubungan yang penuh dengan rahasia, hubungan yang penuh dengan ide-ide buruk, ide-ide palsu, ada niat-niatan yang tidak benar, hanya untuk memanfaatkan, hanya untuk mendapatkan sesuatu demi keberlangsungan hidup seseorang saja, ya kayak gitu. Misalkan dia suka gaya hidup hedon, sehingga mungkin hanya ingin memanfaatkan materimu doang, seperti itu, ya. Jadi kamu hanya dimanfaatkan, diiming-imingi akan diberikan kasih sayang, diiming-imingi akan dikomitmenkan, tapi sebenarnya niat dia hanya untuk meraup hartamu, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi kalau udah Death, Devil, Tower tuh wah sakit banget, ancur-ancuran, ya, kacau balau, ya, kacau balau seperti itu. Makanya di sini kalian harus dipisahkan untuk melakukan perubahan besar-besaran. Yang tadinya lembek harus bisa jadi tegas, yang dulunya suka selingkuh harus jangan selingkuh lagi gitu. Kalau misalkan masih mau bersama. Intinya yang pasti di sini harus bisa, endingnya perubahan itu harus menuju ke arah keterbukaan dan kejujuran, seperti itu. Oke. Ini bisa jadi energi kalian berdua, bisa jadi energi salah satu orang saja, ya. Aku lihat ada yang di antara kalian atau kalian berdua ini orangnya percaya diri banget, penuh dengan semangat, punya jiwa sosial yang kuat, pemberani, energi, lincah, humoris, ramah, suka menolong, optimis, dan juga karismatik. Orangnya supel, ya, nggak banyak neko-neko, bahkan dalam berpenampilan pun kayaknya yang ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya yang mungkin tidak suka banyak aksesoris, ya, pokoknya yang supel-supel aja, ya, yang terlihat rapih, seperti yang penting rapih, bagus, dipandang enak gitu, ya. Terus juga orangnya tegas, menarik, bervitalitas banget, dan punya jiwa keibuan, ya. Bisa jadi ini energi kamu, bisa ini energi dia, bisa jadi energi kedua belah pihak. Nah, kenapa dia merasa kamu itu menarik? Ya karena kamu punya jiwa keibuan dan paket lengkap, ya. Percaya diri, lincah, optimis, lucu, humoris, ramah, baik hati, tegas, karismatik, bla 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 bla. Oke, kemudian aku melihat di sini dalam kisah percintaan atau hubungan kalian menunjukkan seseorang yang kuat dan mandiri, ya. Bisa jadi memang kedua belah pihak juga memang orangnya kuat dan mandiri.
Aku lihat orang yang percaya diri ya terhadap dirinya sendiri, punya sifat yang menarik dan sangat dihargai oleh orang lain, punya sikap yang ramah terhadap orang lain, punya kepribadian yang baik ya, punya kepribadian yang disukai oleh banyak orang seperti itu. Jadi di mata orang-orang itu kamu ataupun dia itu orang yang menarik seperti itu. Bahkan orang-orang sekitar kalian mengakui bahwa kalian itu menarik orangnya seperti itu. Ya, terus juga ketika menjalin hubungan, kalian ini orang yang sangat percaya diri banget ya. Mau siapapun pasangan yang kalian pilih, kalian akan sangat percaya diri untuk menjalin hubungan dengan dia. Seperti itu. Bahkan ada rasa tidak aman, bahkan kalian juga merasa seperti nggak ngerasa tidak aman tentang diri kalian sendiri untuk menjalani hubungan dengan orang-orang yang memang kalian pilih gitu ya. Karena di sini kalian tahu kualitas-kualitas diri kalian yang membuat kalian menarik di depan sana, sehingga kalian juga pengen punya pasangan itu yang menarik juga kayak gitu. Bahkan walaupun orang-orang terdekat kalian mengganggu atau apa ya kayak mengkritik atau mengasih saran itu pasangan tidak baik atau memberikan penilaian yang buruk gitu ya, kalian akan tetap menjalani hubungan dengan orang itu ya. Bisa dibilang kayak keras kepala gitu ya. Mau orang terdekat kalian ngomong dia itu nggak baik, dia itu begini, dia nggak peduli gitu. Kalau kalian udah yakin pada si dia, kalian akan berpegang teguh pada si dia kayak gitu ya. Walaupun mungkin saat ini ada situasi kalian mendenial atau dia, tapi hati tidak bisa bohong. Kalian memang pengennya dia ya dia gitu ya, dan dia pun pengennya kamu ya kamu gitu ya. Jadi sebenarnya kamu dan dia ini memang hati itu nggak bisa bohong, walaupun mungkin di mulut kalian berkata iya ya dia ini kata orang-orang begini, kata orang-orang begitu, kata teman dekatku dia ini begini, tapi sebenarnya hati kalian sudah memilih kamu itu maunya dia maunya kamu gitu. Aku lihat di sini. Oke, karena seperti ini ceritanya, ada Death, Devil, dan Tower, tapi hati kalian satu sama lain saling memilih, apa sih yang sebaiknya kalian lakukan ya dengan situasi kalian ini? Apakah memang harus juga dia juga? Atau bagaimana? Kita lihat ya, di oracle-nya pesan apa yang terbaik untuk kamu dan dia. Kalian harus bagaimana? Oke, kalau aku lihat nampaknya di sini memang ada kemarahan ya dari salah satu pihak. Nampaknya kamu memang punya kemarahan terhadap dia, ada rasa kekesalan atau marah terhadap dia. Yang pertama kalian harus lakukan adalah coba maafkan dan lepaskan. Kamu akan lebih kuat ketika kamu membawa cintamu ini dengan pengampunan ya, daripada dengan kemarahan. Jangan sampai kemarahan ini itu menggelapkan hatimu atau menggelapkan matamu untuk melihat apa sih baik buruknya, benar salahnya seperti itu ya. Dalam situasi apapun cobalah untuk memaafkan dan lepaskan apapun yang menjadi kemarahanmu ya. Karena kalau aku lihat kan hubungan kalian ini memang ada masalah ya. Nah, hubungan kalian ini bisa kuat kalau misalkan kalian harus bisa saling memaafkan dan melepaskan yang menjadi kemarahan kalian di hubungan ini tuh apa. Ya, harus bisa memaafkan, oke?
Kemudian yang kedua adalah past life, berarti ada kehidupan yang masa lalu ya, yang aku lihat memang kamu ini memang sudah kenal dengan orang ini, ya entah ini mantan, ya mantan gebetan, mantan pasangan atau siapapun, intinya orang ini telah kamu kenal. Dan dialah sebenarnya jodohmu dari masa lalumu. Ya, kemungkinan ini bisa menjadi jodohmu di masa depan, dia adalah orang masa lalumu. Ya, bisa jadi ini menjadi jodohmu ke depannya, dan dia adalah orang masa lalumu ini, gitu, ya. Kemudian yang ketiga ada leave your fear behind. Tinggalkan rasa ketakutanmu. Jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan kamu itu memiliki suatu ketakutan-ketakutan. Aduh, takutnya nanti dia kalau misalkan aku terima lagi dia selingkuh lagi. Takutnya nanti dia akan flirting, takutnya nanti dia akan meninggalkanku lagi, takutnya dia tidak bertanggung jawab, bla bla bla. Ketakutan-ketakutan itu cobalah untuk tinggalkan. Berpikir positif ya. Kalau aku lihat memang kan ada potensi dia ini akan menghentikan kelakuan-kelakuan dia di masa lalu itu yang menyakiti kamu, ya. Dia dan aku lihat dia akan menghentikan apapun toxic dia, red flag dia, dan membuat hubungan kalian ini bisa berkembang seperti itu, ya. Yang penting di sini kamu harus bisa dulu rubah mindsetnya kamu terhadap dia, gitu, dan bisa memberikan dia kepercayaan, gitu. Kalau kamu udah mindset kamu udah nggak percaya lagi sama dia, ya aku lihat ya ini mungkin bisa berakhir gitu. Dia akan benar-benar bisa melepaskan kamu juga gitu ya, karena di sini dia akan lihat dari sikapnya kamu. Kalau kamunya memang sudah menganggap dia buruk, kan nggak mungkin otomatis dia maksa kamu untuk menerima dia kan, karena perspektif kamu aja udah buruk gitu terhadap dia. Gimana mereka mau membuat kamu percaya lagi gitu, karena kan setiap orang itu kalau berubah itu bukan karena orang lain. Kalau dia berubah karena orang lain itu perubahan hanya sementara gitu, tapi kalau misalkan perubahan memang karena dari keinginan hati ya, itu bisa dia pertahankan gitu. Jadi gimana caranya merubah kamu dengan caranya dia juga nggak tahu gitu. Makanya kalau misalkan kamu sudah berperspektif dia buruk, ya mau dikata apa, dia udah di mata kamu jelek gitu ya, maka dia juga akan menghentikan hubungan kalian untuk bisa mengalami perkembangan, mengalami perubahan seperti itu ya. Jadi tinggalkan rasa takutmu, cobalah untuk memberikan dia kesempatan atau peluang gitu. Oke, kemudian yang keempat, express your love ya. Jadi ekspresikan cintamu. Penting bagi kamu untuk memberitahu dia bahwa kamu memang mencintai dia seperti itu ya. Maka di sini tidak akan ada yang bisa mengalahkan cinta kalian. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya dia juga butuh validasi dari kamu. Dia juga butuh pengakuan dari kamu. Jadi mungkin selama ini kamu pun bersikap acuh tak acuh juga sama dia, atau bersikap cuek atau bersikap naif, angkuh sama dia. Sehingga dia juga nggak tahu gimana caranya harus mengungkapkan perasaan dia. Dia takut nanti kalau misalkan dia mengaku dia cinta sama kamu, taunya kamu nggak suka sama dia, kan dia juga yang akan merasa ciut, dia juga yang akan merasa malu gitu. Makanya di sini dia juga sedang menunggu kamu mengungkapkan atau mengekspresikan rasa cintamu terhadap dia. Cobalah untuk memberitahu dia bahwa kamu juga mencintai dia seperti itu ya. Jadi ekspresikan cintamu. Oke, yang kelima ada difficulties ya. Difficulties berarti ada kesulitan ya. Memang ya, kesulitan di hubungan ini adalah tentang kecemburuan kamu terhadap orang lain ya. Entah memang faktanya di sini dia memang menghadirkan pihak lain ataupun tidak, atau mungkin itu hanya memancing-mancing kecemburuan kamu, tapi cemburu kamu itu kayak berapi-api, besar banget. Itu yang membuat dia dan kamu tuh hubungannya selalu penuh dengan pertengkaran, karena kecemburuan kamu terhadap orang lain itulah yang sebenarnya menjadi hambatan terhadap keberhasilan hubungan kalian. Kamu terlalu cemburu sayang gitu ya. Dan kalau misalkan kamu ngerasa enggak kok, aku nggak cemburuan, berarti dia yang cemburuan gitu ya. Intinya masalah hambatan ini adalah tentang kecemburuan dari salah satu pihak, atau bisa jadi memang dari kedua belah pihak. Cemburunya tuh terlalu banget gitu.
Itu yang menjadi hambatan kalian, ya. Oke, yang keenam adalah balance, ya, keseimbangan. Perlu ada keseimbangan yang sehat di antara keintiman fisik. Jadi mungkin kalian ini bentuk love language-nya act of service atau apa itu namanya, sentuhan, ya, pertemuan. Nah, seperti itu. Jadi butuh face to face, kalian ini butuh adanya keintiman secara fisik. Bisa jadi kalian ini ternyata LDR, sehingga nggak ada pertemuan secara fisik, nggak ada sentuhan, nggak ada act of service, gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi penghambat. Jadi makanya di sini perlu adanya keseimbangan yang sehat antara keintiman fisik, emosional, spiritual, ya. Emosional itu tadi ya tentang kecemburuan, tentang kecurigaan, ya, amarah yang mungkin belum stabil gitu ya, dan spiritual. Nah, tentang sebenarnya apa sih yang kalian mau atau siapa sih yang kalian mau? Terus aku ini sebenarnya orang yang seperti apa atau dia seperti apa orangnya. Nah, kayak gitu. Intinya spiritual. Spiritual itu bukan tentang yang dukun-dukunan ya, tapi tentang yang atau magic-magican itu bukan tentang diri sendiri. Spiritualitas, ya, mengenali diri sendiri. Nah, itu ya, agar hubungan kalian ini bisa berkelanjutan, agar hubungan kalian bisa berjangka panjang, seperti itu ya. Jadi ada balance, ada kalian perlu untuk seimbang dengan sehat antara keintiman fisik, emosional, dan spiritual agar hubungan kalian dapat berkembang. Seperti itu, itulah sarannya ya. Jadi memang harus dari kedua belah pihak adanya perubahan. Forgive and release. Positive life, leave your fear behind. Leave your fear behind. Express your love, difficulties, dan balance. Ya, maafkan dan lepaskan amarah itu. Kemudian dia adalah jodohmu, tapi dia ini dari masa lalumu. Terus itu lepaskan atau tinggalkan ketakutanmu yang menjadi ketakutanmu, ya mungkin karena kamu terlalu cemburuan, takut dia gini, takut dia segitu, ya cobalah untuk dilepaskan. Terus ekspresikan cintamu dan difficulties, kesulitan ya, kesulitan. Nah, kesulitan kalian adalah tentang kecemburuan yang menjadi hambatan kalian. Dan kemudian balance ya, kalian harus bisa saling menunjukkan physical touch kalian, ya, balance of physical, baik itu dari fisik, gimana sih, kalian harus bisa balance baik itu secara fisik, emosional, dan spiritual agar hubungan kalian bisa berkembang. Oke, itulah sarannya ya. Ini sebenarnya ya dari kalian sendiri lah yang harus benar-benar menyadari dan bisa take of service untuk kalian berdua gitu ya. Dia juga butuh validasi gitu ya. Jadi jangan diem-dieman doang. Oke? Untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, Capricorn. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 9, 1, 24, 28, 8, 26, 29, 18, 19, 17, 10, 12, 25, 13, 2, 5, 4, 11, 14, 7, 31, 30, 22, 16, 21, 15, 23, dan 23. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Mei, Maret, Juli, April, Desember, Agustus, Februari, September, Oktober, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja ya.
Ada shio kelinci, shio macan, shio ular, shio kerbau, shio ayam, shio babi, shio monyet, shio anjing, shio tikus, dan shio kambing. Kelihatan nggak? Oke. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. T A M P D Y S I J E V Q N B C Z U G F H X dan K. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.